Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat lah ya. Baiklah, di sini Bapak akan melakukan coaching, betul? Iya Bu, betul Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak, ya saat proses pelaksanaan coaching Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan Pak? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Ibu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya Pak? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Pak, mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching Ibu selalu mengingat, Bapak selalu mengingat ya Pak, Ya, Bu. dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melaksanakan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat Ibu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah Pak. Namun saya bingung nih Pak, mau bercerita sama siapa. Ya. Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Kalau memang nggak ada waktu, maaf ya Pak udah mengganggu kesibukannya. Ya nggak apa-apa. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan-sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya tuh sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya nggak tenang Pak. Saya kepikiran terus dengan masalah yang saya hadapi ini Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Ibu? Saya berharap Pak akan mendapatkan ketenangan ya Pak setelah saya menceritakan keluh kesah saya sama Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Ada sih Pak, saya juga berharap Pak saya mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Jadi saya bisa tenang dan lega saat saya mengajari anak didik saya di kelas Pak. Iya Bu, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemicahannya Bu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Coba Ibu ceritakan. Jadi Pak gini Pak, rasanya saya mau mengundurkan diri Pak dari pekerjaan tambahan saya di sekolah. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu ingin mengundurkan diri? Udah setahun ini Pak, saya tuh merasa terbebani Pak dengan pekerjaan tambahan saya ini Pak. Bapak kan tahu, saya jadi guru, saya sebagai wali kelas, dan saya juga sebagai bendahara BOS. Memang awalnya saya santai aja Pak, tapi makin berjalannya waktu saya merasa terbebani Pak dengan begitu banyak tugas yang ditimpakan kepada saya Pak. Baik, apakah Ibu sudah membicarakan ini kepada atasan Ibu? Sudah Pak, tapi beliau bukan tidak mengizinkan Pak.
kepala sekolah ingin sebelum saya mengundurkan diri itu saya harus mencari pengganti dulu Pak gitu. Karena kan Pak bagaimanapun saya juga harus memikirkan kebaikan untuk sekolah saya ini Pak. Tapi ibu kepala sekolah tidak keberatan kamu dengan keinginan ibu ini? Saya rasa sih tidak Pak, apalagi Pak ketika saya bercerita dengan ibu kepala sekolah, saya menjelaskan permasalahan saya ini Pak begitu jelas dan secara rinci Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Pastinya saya senang Pak karena tanggapan yang diberikan ibu itu sangat baik dan saya juga berusaha ya Pak untuk jujur menyampaikan masalah yang saya hadapi kepada beliau Pak, bahwa ketika selama ini saya mengerjakan tugas saya sebagai bendahara, saya merasa terbebani Pak gitu. Terkadang ya Pak saya sampai tidak ada waktu untuk keluarga saya Pak. Saya terus terang aja Pak kalau saya udah nggak sanggup lagi, saya nggak mau lagi Pak menutup-nutupinya. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi izinkan saya bertanya dulu ibu. Selama ini kira-kira apa saja yang ibu lakukan di dalam kegiatan ibu selama menjabat sebagai bendahara sekolah? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya kan selain bendahara, saya juga harus mengajar Pak. Saya jadi wali kelas Pak. Selain itu ada lagi loh Pak hal yang paling penting dalam hidup saya, yaitu keluarga saya Pak yang harus saya urus Pak. Mengapa ibu harus mengundurkan diri? Apa tidak ada cara lain? Kalau menurut saya sepertinya ini udah jalan yang terbaik Pak. Karena menurut saya perlu juga lah Pak berganti Pak, supaya teman yang lain itu juga memiliki pengalaman gitu Pak menjadi bendahara Pak. Sebenarnya itu sudah bagus bu. Ibu sudah menceritakan yang sebenarnya pada atasan ibu, sehingga ibu kepala sekolah tidak berpikir negatif kepada ibu. Iya benar sekali Pak. Kenapa ya Pak saya harus menceritakannya? Karena saya mengingat supaya saya juga nyaman gitu kan Pak dengan tindakan yang saya lakukan, dan tidak ada lagi Pak prasangka yang tidak enak antara saya dan kepala sekolah di kemudian hari Pak. Nah itulah bu pentingnya bersikap jujur dan mengutarakan isi hati kita. Mungkin dengan kita mengatakan jujur apa masalah yang kita hadapi, maka ibu kepala sekolah juga akan memakluminya. Iya Pak, saya pikir memang benar Pak, kita harus mengambil sikap yang tepat ya Pak dengan masalah yang kita alami, dan kita juga harus dengan jujur apa yang kita rasakan Pak. Iya benar sekali. Jadi setelah itu, setelah ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan ibu? Terus terang ya Pak, saya sudah merasa nyaman, lega, udah plong lah gitu Pak, karena saya sudah menceritakan apa yang saya pendam selama ini Pak. Namun Pak, masih ada lagi Pak yang sedikit mengganjal gitu Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran Pak. Bahkan sampai ke rumah Pak. Jadi karena banyak ada sedikit yang mengganjal ini, pekerjaan di rumah pun jadi nggak beres Pak. Memangnya apa yang membuat ibu merasa sedikit resah selama ini? Jadi yang membuat saya resah itu Pak begini, ketika saya bercerita dengan kepala sekolah kan beliau mengatakan saya boleh mengundurkan diri jika saya mencari pengganti Pak. Itulah yang membuat saya resah Pak. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat ibu merasa tidak nyaman ketika ibu kepala sekolah menyuruh ibu mencari pengganti. Begitu kan bu? Iya Pak, karena saya tidak tahan lagi, saya iakan Pak, ternyata menjadi beban juga gitu Pak. Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini, ibu bisa mencari teman sejawat ibu yang kira-kira sanggup menggantikan posisi ibu nantinya. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Amin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana ibu selanjutnya? Rencana saya tetap akan menjumpai ibu kepala sekolah dulu ya Pak. Saya akan membicarakan hal ini, mana tahu ibu kepala sekolah bisa memberikan solusi atau saran Pak. Iya, saya setuju bu, sebuah rencana yang sangat bagus. Bu, lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan ibu lakukan? Selain menjumpai ibu kepala sekolah, saya juga akan menjumpai teman sejawat saya Pak. Saya akan bercerita, akan menjelaskan kepada rekan saya secara baik-baiknya di mana terkait menjadi bendahara ini Pak. Dan saya juga akan mulai mendampingi teman saya ini Pak untuk bisa menggantikan saya ke depannya Pak. Terus kemudian bagaimana dengan pekerjaan ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mencoba untuk menjalankan tugas saya seperti biasa Pak. Saya tetap mengajar dan saya juga masih bendahara Pak. Bagaimanapun saya masih merasa lelah dan capek, tapi saya bertekad Pak bahwa saya harus mendampingi teman saya ini dulu gitu Pak, sampai dia sudah memang layak untuk menggantikan saya, barulah di situ saya mengundurkan diri Pak. Karena bagaimanapun saya tidak bisa semena-mena dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya selama ini. Iya, wah subhanallah luar biasa bu. Saya senang sekali mendengarnya langkah penyelesaian yang ibu ambil
sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah ya Pak, syukurlah Pak. Sekarang saya menjadi lega Pak, karena jujur saya takut Pak salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah ini, apalagi berurusan dengan tanggung jawab, takutnya malah jadi amburadul Pak. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Kalau mengenai itu Pak, secepatnya akan saya menuntut teman saya ini ya Pak. Malahan dari sekarang saya sudah mengajarinya Pak. Jadi insya Allah tahun depan jika memang teman saya ini sudah siap, dia sudah bisa menggantikan saya Pak. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini masih dalam pikiran saya ya Pak. Namun saya juga akan tetap terus berusaha Pak, berkomunikasi dengan teman guru yang lain sehingga kami bisa saling-saling mengingatkan Pak. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak atas saran dan masukannya. Sekarang saya merasa nyaman, lega dan mulai enakan. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk yang lainnya ya Pak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu. Mohon maaf ya Pak, sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak ya Ya Bu, Pak. silakan Ibu. Oke, Pak. Alhamdulillah ya Pak Aziz, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Pak. Ya, dari indikator tercapaian yang diinginkan Pak Aziz, tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Aziz terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi itu sudah bagus ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana Pak Aziz ini coaching kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini buahnya sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Aziz. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak. Ya, Bu. Dari yang sudah Bapak lakukan ini, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan si coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Pak, luar biasa sekali Pak Aziz ini ya. Tadi padahal sudah menerapkan alur tirta, sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Aziz itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi luar biasa sekali Pak Aziz, dengan lebih menggali lagi ya. Semoga nanti ke depannya Pak Aziz lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak, dengan berbagai pengalaman lagi ya Pak. Saya cukupkan sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.